Kami datang di Senin Musik, seniornya semua asik. Di sini kami datang mengabdi kepada negeri Ibu Pertiwi. Terima kasih Bu Rin atas paparannya. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, bisa di raise hand atau di chat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rin Saprina. Tadi menarik sekali yang dipaparkan dari hasil penelitian itu. Saya jadi berpikiran begini. Kalau tadi untuk mengembangkan otak anak itu dengan memainkan itu lebih banyak ya, lebih kualitasnya lebih banyak daripada mendengarkan. Saya jadi berpikiran begini. Kalau begitu berarti pendidikan musik yang harus kita lakukan sejak dini ke siswa-siswa itu harusnya kan bermain ya Bu. Kalau tadi dari keterangan itu. Anak-anak itu diupayakan untuk bermain musik daripada mendengarkan, karena itu lebih perkembangannya lebih cepat daripada hanya mendengarkan. Saya juga pernah mencoba kalau tadi polifonik itu lebih baik dalam perkembangan. Saya mencoba poliritmik pun ternyata bisa Bu. Karena saya meneliti di musik tradisi ya, lesung yang kebetulan saya sedang geluti ini, saya mencoba dari anak SD. Itu kita mencoba untuk coba kamu main gini, saya begini, coba kamu ikut mengisi yang mana gitu. Terus antar anak itu saya coba untuk kamu ngisinya lagi, diisi lagi di antara itu. Nah, akhirnya terus setelah mereka memainkan itu, yang lain coba kamu masuk lagu mana yang bisa cocok untuk ini. Nah, mencoba itu berarti kan kita juga melatih brain juga gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti cara yang dari perguruan tinggi itu bagaimana melatih PGTK, PGSD, termasuk juga mahasiswa yang kita di musik pendidikan, itu berarti kalau selama ini kan anak-anak itu lebih cenderung memberikan teori dulu. Kemudian saya lihat pelatihan yang ada di LKS, di buku-buku untuk siswa, itu juga hanya membeo. Ya, Bu Rin. Kalau kita lihat, saya melihat kok ini partitur untuk ensemble itu kalau di situ pasti ada pianika sama recorder. Recorder itu suaranya harusnya tinggi ditaruh di suara 2. Pianika harusnya sedang ditaruh di suara tinggi. Lah saya bilang, ini berarti anak-anak itu cuma dilatih untuk membeo, tidak kreativitas. Padahal kalau tadi saya lihat dari perkembangan otak itu harusnya kreativitas, justru kita melatih kreativitas anak di musik itu gitu, supaya perkembangan otaknya lebih maksimal. Bagaimana menurut Mbak Rin gitu? Terima kasih. Saya bisa langsung aja ya, ini aja biar nggak lupa ya, moderator. Oh ya Bu. Oke Bu Rin. Nah, yang harus dipahami nih gini, Bu. Yang namanya main musik, ya kalau di anak TK, makanya mungkin nanti ya sebenarnya seri ini, tapi saya akan bicara dengan guru-guru TK lain, itu metodologinya disitulah keluar tuh, Dalcroze, Karloff, Kodály. Namanya main musik itu Bu, Ibu bunyiin apapun tuh, kalau di kampung tuh main-main apa tuh namanya tuh, pipit-pipit itu, gendang-gendang apa, ya. Itu udah main musik Bu. Betul. Jadi kita pahami bahwa namanya, kalau yang kita lihat kan memang ceritanya dia di alat musiknya mungkin memang udah biola, udah apa, tapi kalau saya memahaminya tidak seperti itu. Yang penting anak beraktivitas, bermain musik, ya. Mau dia main apa tuh alatnya tuh bekas aqua kek, apa kek segala macam. Jadi kegiatan itu ya Bu ya. Jadi kita luruskan. Maksudnya adalah itu. Sekarang kan berkembang body percussion. Itu main musik juga body percussion gitu ya. Jadi itu satu. Kedua ya apa tadi ya? Jadi maksud saya itu memang betul kreativitas itu tadi mamanya saya cuma mamanya tuh
Terus saya suruh anak ngikutin aja itu juga respon, call and response gitu Bu. Itu juga udah suatu kegiatan bermain musik sebetulnya itu. Jadi kita harus memahami bermain musik itu mungkin di awal ya Bu ya, kalau sebelum 7 tahun. Bahwa sebelum 7 tahun anak-anak itu harus di experience, diceburkan beragam kegiatan bermain musik. Tergantung ya, jadi tapi bukan maksud saya itu bukan harus tadi dia main biola atau dia main apa, enggak. Jadi tetap menurut saya Bu, di SD, di TK bahwa tujuan pendidikan musik menanamkan rasa musikalitas gitu. Itu tetap melalui permainan alat musik macam-macam. Ya mulai dari yang paling sederhana, yang ada di kampung tuh apa, mau ketok-ketok apa kek gitu ya. Saya rasa itu sih Bu Siti. Jadi kita memang. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang perlu kita gali, Bu. Iya, betul. Sangat betul. Karena saya melihat begini, justru yang harusnya mereka diberikan pembelajaran musik dengan kreativitas itu di SD dan di TK dan di SD, tapi kadang-kadang gurunya yang nggak bisa memberikan gitu loh. Kayak di SD kan banyak itu. Mungkin tugas kita Bu, terus mengedukasi mereka. Tugas kita ya kondisinya gitu ya. Seperti ini mungkin besok-besok khusus guru-guru tuh model-model pembelajaran musik untuk anak. Jadi khusus. Betul, saya setuju, Mbak. Oke. Yang lain dulu ya Bu Siti. Oke. Terima kasih Bu Siti. Untuk yang lainnya coba Mas Fadli dicek di chatnya. Ini Mas Mulyanto. Pak Mulyanto tadi dapat. Oh, Pak Mulyanto. Iya, Bu. Mulyanto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Rin yang saya hormati, teman-teman semua yang saya banggakan. Ini alhamdulillah sebenarnya dari pagi saya udah tulis 6 pertanyaan Bu. Aduh. Iya. Satu-satu ya Pak. Nah, tapi setelah mendapatkan paparan dari Bu Rin tadi, itu alhamdulillah semuanya udah terjawab Bu. Jadi ya, secara kebetulan saya kan punya 3 cucu nih Bu nih, usia dari 11 bulan sampai 3 tahun. Nah, jadi saya sudah coba berikan mainan apa aja yang bisa kita berikan, dari mulai baby walker, terus sepeda, semua kan ada musiknya Bu. Nah, tapi dari pertanyaan saya nomor 1, 2, 5, 6 semuanya alhamdulillah sudah terjawab Bu. Saya terima kasih banyak. Oke Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni. Terima kasih Pak Mulyanto karena sudah terjawab. Berarti langsung disambung oleh Pak Roni. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. rasanya kayak kuliah lagi nih sama Bu Rin nih. Ya, salam hormat saya, alumni 2004, dan ini banyak senior saya di sini, ada Mas Heri juga, ada Ahmed, ada Fadli, dan lain-lain. Dan juga ada dosen PPG saya juga nih, Bu Siti Aisyah, salam hormat Bu. Teman-teman PPG juga banyak di sini Bu, teman-teman PPG saya juga menghadiri. Ada Bu Tuti juga tadi saya lihat juga, salam hormat. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya ya. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak nih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, dan tadi menarik sekali yang sudah dipaparkan sama Bu Rin, sangat jelas, dan menurut saya memang saya setuju Bu bahwa sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan memang 2 hal yang harus kita kuasai ya sebagai guru. Kita harus memahami cara kerja otak, dan juga kita harus memahami juga psikologi. Karena pendidikan itu menurut saya intinya adalah 2 hal itu, artinya pengetahuan tentang bagaimana cara bekerja otak dan juga tentang psikologi. Itu penting banget dalam pendidikan. Dan untuk paparan tadi yang Ibu sampaikan, ada beberapa pertanyaan Bu, saya Bu. Yang pertama mengenai tadi pengaruh musik ya terhadap otak ini. Nah, ini sifatnya Bu, apakah permanen atau temporer? Artinya hanya ketika dia pada saat mendengarkan musik saja dia otak yang merespon berkembang, setelah tidak mendengarkan musik atau tidak bermain musik dia kembali normal lagi, atau bagaimana gitu. Jadi pengaruhnya ini temporer atau permanen. Lalu yang kedua, ini kan kalau berbicara kerja otak ini kan sebetulnya kita berbicara tentang stimulus dan respon gitu kan ya. Ada stimulus kerja otak, karena kan otak itu kan
Yang tahu kayak kalau misalnya neuron itu kan ada dua ya, ada dendrit, ada akson, ada badan selnya gitu kan, dan mereka tergantung daripada stimulus-stimulus yang diberikan gitu kan. Nah, kira-kira apakah ada musik selain misalnya musik klasik atau misalnya musik-musik yang lain, atau mungkin yang bukan musik gitu, atau suara-suara apa gitu yang menjadi stimulus yang bisa mempengaruhi kerja otak, dan ini sebetulnya mempengaruhi emosi atau kerja otak nih Bu, yang akhirnya membuat seseorang itu lebih bisa konsentrasi, atau dia dalam menyerap sesuatu stimulus itu jadi lebih baik gitu. Itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ini nanti ada Pak Awaludin Cala itu mau bertanya setelah ini ya, Mas. Ini. Oke, setelah ini Pak Awaludin ya. Ya. Siap Bu. Jadi Mas Roni, saya pikir ya tadi ya pertanyaan yang pertama itu tadi kalau jadi yang tadi yang dia bilang, ingat nggak tadi ada gambarnya tuh ada pohon terus dipangkas, itu istilahnya pruning ya, pruning itu. Nah itu tergantung, jadi kalau dari kecil mamanya nih, anak kecil ini kita punya anak, kita dengarkan musik nih, tapi habis 3 bulan gitu ya, terus habis itu setahun nggak didengerin lagi, itu maka koneksinya jadi lemah kan, itu akhirnya dia akan memangkas sendiri, itu istilahnya, makanya dia akan akhirnya akan ini sendiri, karena pathway-nya apa sih, jalur kayak kita naik sepeda kan dibilang, kalau kita naik sepeda awal jatuh, kalau kita nggak latih terus, path-nya itu jalurnya nggak terbentuk, begitu jalur udah terbentuk kita kan bisa naik sepeda, dan sekali kita bisa seterusnya kita bisa gitu. Itu kerja otaknya. Jadi artinya memang cuman tadi kita memang perlu tahu kan perkembangan anak itu 2 hal yang menentukan. Satu biologis, tadi itu kesempurnaan organ-organ tubuhnya. Kalau otak, makanya tadi kalau otaknya ada katanya yang lahir, maksudnya otaknya itu tidak terbungkus dengan baik umpamanya. Chemical-chemicalnya mungkin itu yang menyebabkan autis dan sebagainya, tidak seimbang. Ya, jadi kita bicara ini normal ya. Sehingga itu satu. Biologis dia harus ini dulu, kemudian lingkungan. Jadi dia bilang tadi kan udah, kalau saya juga percaya bahwa orang kita tuh lahir sudah ada nih perangkatnya nih. Ini bagian musik di bagian sini ya, gitu loh. Tergantung kita orang tuanya. Tadi kan Roni bilang oke, didengerin musik. Berapa lama didengerinnya? Kalau maksudnya si otak itu merasa dia tuh belum kuat banget untuk diinikan gitu ya, dilatih. Habis gitu nggak didengerin lagi, kan ada ya anak-anak SD-nya les piano, les apa, les segala macam, terus enggak lagi, udah itu namanya melemah, namanya pruning. Jadi itunya istilahnya tuh, jadi harus terus di maintain. Ya koneksi itu harus terus diinikan. Ya dengan latihan ya, atau kalau mendengarkan musik ya jangan berhenti dalam waktu lama ya, maksudnya gitu. Kedua tadi apa ya Mas Roni? Stimulus Bu, tentang apakah stimulusnya itu? Oh ya itu tadi, jadi kalau kita memahami benar, saya sendiri kan juga bukan neuroscientist ya, maksud saya tuh belajar, karena saya tahu kok orang nih lain-lain, kadang-kadang kok saya ada yang suka sama musik ini, ada orang yang nggak suka, kan gitu ya. Nah itu tuh semuanya amigdala yang mengaturnya. Jadi amigdala itu ya mulai dari emosi, dari apa. Nah di musik itu mulai dari kecil, kalau dia tadi ya belajar sama-sama, sosialisasi itu, jadi dampak-dampak pengiringnya itu yang menguatkan amigdalanya gitu loh. Kalau anak kecil itu kan memang sangat self-center. Coba kalau nggak dibiasain mainannya, kalau misalnya kita punya anak kita nggak biasa bergaul, ada datang tamu, mainannya diambil, pasti dia akan tahan kan gitu. Tapi kalau terus dibiasakan dia main dengan bersama-sama, main musik dia ngantri, kan ada tuh kalau kita istilahnya efek dari main musiknya ya. Tapi sebetulnya bukan efek dari main musiknya, perilaku dia itu yang terus menerus seperti itu akan membentuk otaknya. Sehingga amigdalanya tadi itu terlatih, dia bisa berempati sama orang, bisa bekerja sama. Kalau orang nggak tahu dipinjemin alat musiknya. Makanya kan kita pentingnya, kita kan suka ngantri. Kalau kita main ensemble, main apa kan alatnya terbatas. Anak-anak ya di sekolah, itu sebenarnya udah pendidikan. Tapi sebetulnya itu kalau terus dilakukan akan merubah struktur otaknya, di mana akan merubah perilakunya. Nah, kira-kira gitulah ya. Kira-kira gitu. Oke, thank you. Terima kasih Bu.
Terima Sama-sama. kasih Bu Pak Pak. Roni. Sekarang Pak Awaludin, silakan Pak Awaludin. Waduh, Assalamualaikum. Pak Wardin Cala nih, aduh, aja deh Pak, bukan saya. Pak Rin, iya. Saya Aduh. nggak mau nanya, saya hanya mau memberi apresiasi Aduh, hebat yang sekali. Bapak tinggi udah- tentang materi malam ini. Dan Assalamualaikum Prof. Awaludin. salam, Selamat malam Prof. salam Ibu, Pusat ya, sehat. pusat kurikulum. Sehat. Iya. Nah, berkenaan dengan saya kira kita semua paham seperti yang Bu Rin uraikan pada malam ini, pentingnya musik itu diinsersi di dalam kepribadian anak-anak kita sedini mungkin. Dan saya melihat juga di rencana kurikulum penyederhanaan yang baru itu saya kira seni sangat penting sekali. Dan itu menjadi sebuah acuan penting di dalam perspektif penyederhanaan kurikulum dari Mas Nadiem. Nah, sekarang barangkali karena di ruangan ini saya kira banyak teman-teman dari PGSD dan juga saya kira mudah-mudahan dari PAUD. Nah, untuk menyikapi pentingnya musik ini, dan memang di pendidikan dasar yang dicanangkan itu yang dari hasil kajian memang memperlihatkan salah satu aspek tentang literasi, dan saya kira literasi musik ini saya kira sangat penting sekali. Nah, sepengetahuan Bu Rin, kira-kira dari perspektif kita di universitas, karena kita internal ini, dari sisi kurikulum kita di PAUD dan juga di PGSD itu kira-kira sejauh mana itu bisa memberikan mewadahkan gitu ya di dalam pengembangan seni ini pada anak-anak, dalam artian bahwa teman-teman kita bisa memahami bagaimana nanti mengimplementasikan itu di lapangan gitu ya. Secara persisnya adalah sejauh mana kesiapan kurikulum kita di PGSD dalam hubungannya dengan penyiapan ini. Karena di penyederhanaan kurikulum ini, seni itu adalah satu bagian yang perlu dikembangkan. Kemudian kedua di PAUD, sejauh mana sepengetahuan Bu Rin dalam hubungannya dengan konteks musik ini dikembangkan pada anak didik kita. Saya kira ini sangat penting sekali. Ya, jadi itu saja Bu Rin, karena ini menurut saya sangat penting dan saya apresiasi sekali lagi materi yang diberikan malam ini. Maksud saya ini adalah sebuah wadah mensosialisasikan pentingnya musik ini atau seni ini itu sedini mungkin dimasyarakatkan terutama pada anak didik kita. Ya, karena kan hasil-hasil kajian, kemudian aktivitas kegiatan kementerian selama ini memang terlihat bahwa di pendidikan dasar itu terutama di kelas-kelas rendah antara PAUD dengan kelas 1 itu kelihatannya nggak nyambung. Nah, nggak nyambungnya itu komponen-komponen yang saya kira terlihat kurang itu juga di aspek literasi dan literasi musik ini. Literasi musik ini saya kira satu faktor yang perlu dikembangkan. Nah, ini sangat penting sekali dan ini merupakan sebuah program besar ke depan kelihatannya dari kementerian kita. Ya, makasih Bu Rin. Iya, saya sekali lagi apresiasi. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sih sangat gampang banget ya. Cuman jawabnya yang susah ini. Jadi itu Pak, itu tadi ya saya bilang kan ilmu itu terus berkembang, gitu ya Pak ya. Jadi sejauh mana sebetulnya memang kita, apalagi sebagai LPTK, saya selalu bilang kalau guru di sekolah
di lapangan itu jelek gitu ya, sebetulnya yang harusnya ditampar kita nih, penghasil gurunya, LPTK-nya gitu kan. Jadi saya selalu bilang seperti itu. Jadi hal-hal baru bahwa saya sangat concern Pak, saya sangat concern, menurut saya kemampuan metakognisi guru-guru kita lemah, refleksi dan metakognisi gitu loh, itu lemah. Nah itu tuh kan, itu juga sama kan, itu tentang bagaimana kita mengetahui cara berpikir kita, berpikir tentang berpikir kan, metakognisi itu tadi. Jadi hal-hal yang sebetulnya gampang gitu ya, sebetulnya gampang tuh dalam arti kata, oh reflektif, jurnal, critical thinking, critical journal, mestinya itu harus mulai dibiasakan. Jadi menurut saya, kalau sejauh mana kesiapan kurikulum sangat tergantung kitanya. Kalau kita memang benar-benar berubah, ya udah kita harus benar-benar revitalisasi, malah transformasi kali Pak kurikulum. Ya, tadi hal-hal bagaimana itu fungsi dan struktur otak. Kemudian, Pak Awalnya masih ada nggak sih? Pak Awal, Terlempar ya? Pak Awal? Nggak ada lagi ya? Loh, Kayaknya kelempar kali tiba-tiba, mungkin putus atau apa. iya Bu, keputus Bu. Oke, nanti saya lanjutkan lagi deh. Tadi tuh siapa tuh, Tian yang udah nanya angkat tangan? Iya, silakan Tian. Putri Ariana juga, Ariana. Putri habis Tian, Putri Ariana, habis itu Irfandi ya, kita coba ya. di chat ada sih, di chat ada beberapa pertanyaan, tapi ya Tian dulu deh. Ya. Sangat antusias nih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bung Tian. Teman-teman semua serta seminar Sikji malam ini, sehat selalu untuk kita. Amin. Salam hormat Bu Rin. Ya, makasih. Salam hormat juga. Saya akan awali pertanyaan saya dengan menceritakan sedikit. Kalau anak saya udah 3 Bu sekarang. Ya ampun. Wow. Nah ini 3-tiganya punya karakter yang berbeda Bu. Oke. Saya nggak ngerti ya perbedaan karakter itu mungkin dipengaruhi sama segala sesuatu yang Bu tadi udah paparkan tentang otak. Nah, saya mau tanyakan bagaimana kita mengenali karakter si anak, terus kita korelasikan dengan treatment yang tepat untuk membuat anak kita lebih musikal secara karakter. Jadi, misalnya anak saya yang pertama namanya 1, karakternya berbeda sama 2 sama 3. Nah, treatment apa yang tepat saya kasih buat 1 gitu secara musik. Nah, mungkin dari sampel ini saya bisa terapkan ke murid-murid saya yang lebih banyak lagi populasinya di dalam kelas. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Channel. Ya. Ya. Nah, memang gini ya, satu walaupun kalau menurut apa kan tadi ya, bahwa setiap anak itu bisa merespon musik dan berpartisipasi pada musik, ya istilahnya apa? Cuman kita juga jangan lupa ada satu. Mohon maaf Bu, sebentar Bu, audiensnya ini ada yang belum di mute nih, Ibu Sri. Ya udah Bu. Terima kasih Bu. Lanjut Bu. Apa namanya? Cuman yang harus kita ingat satu, setiap anak itu adalah unik. Jadi kita memang apa ya namanya tuh bahwa sebagai orang akhirnya juga saya juga karena belajar sadar kan, kalau dulu kan kayaknya kalau orang tua mungkin maunya kok yang satu rajin belajar kok kamu males banget gitu kan, yang satu latihan pianonya ini, yang satu ini. Karena kalau di anak-anak itu mungkin ada hal lain Pak Tian, Mas Tian, kayak maksudnya saya nggak tahu. Jadi kalau ada hal-hal lain yang secara apa ya, psikologi, kalau anak-anak itu kan suka ada sibling rivalry, apa sih, persaingan apa tuh, terus Saudara. ya, sibling rivalry. Jadi kadang-kadang kalau anaknya tuh mungkin disuruh kayak gitu, dia malah nggak mau gitu. Jadi bukan dia nggak bisa Pak, dia ada sikap protesnya kalau menurut saya gitu, karena mungkin dia terlalu dipaksain harus begini harus begitu. Menurut saya jadi ada hal lain secara psikologi yang harus ini bukan bidang saya. Teruslah mungkin Bu Evita bisa nanti menjawab ya Bu Evita. Nggak apa-apa loh, kita di sini saling sharing bahwa kalau saya hanya merasa, saya percaya bahwa setiap anak itu memang dilengkapi dengan itu tadi, tapi setiap anak juga unik.
Nah kalau soal jadi kalau tapi Pak Tian ini kan lagi mencari kok dulu treatment anak saya begini bisa ya, kok sekarang yang begini nggak bisa gitu kan kasarnya. Mungkin Bu Evita ada ini nggak Bu Evita yang khusus psikologi nih, karena Bu Evita dari psikologi kira-kira. Jadi ini anak ini dengan asumsi kan merespon kepada musiknya bisa, semuanya bisa, tapi kok yang satu mau latihan, yang satu enggak gitulah kasarnya. Gimana Bu Evita? Ya, silakan Bu baik, Evita. terima kasih Bu Rin. Terima kasih Bu Rin. Inilah sebenarnya yang penting dipahami oleh kita, terutama calon guru loh Bu Rin. Ya. Jadi sebentar ya Bu Rin, saya mundur sedikit ya. Oke. Bu Rin tadi bicara tentang MKDK. Kebetulan yang Bu Rin maksud itu adalah mata kuliah perkembangan peserta didik. Iya, iya. Ya. Nah, memang itu sedang disarankan Bu Rin bahwa satu konsep tentang neuroscience itu harus terbahas di mata kuliah itu. Iya. Jadi bagaimana bahwa teori neuroscience mengatakan perkembangan anak itu harus sangat memperhatikan usia kritis perkembangan. Jadi itu betul seperti Bu Rin katakan di masa awal. Nah, kalau itu terlewat, maka itu akan hilang. Ya, kesempatan itu akan hilang. Jadi betul seperti Bu Rin katakan, ini harus dijaga betul. Jadi tidak heran kalau dikatakan usia dini itu sangat disebut golden age. Karena di usia itu banyak hal-hal penting yang harus dipelajari. Jadi memang dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, materi neuroscience akan kami singgung, Bu Rin. Jadi itu sudah kami masukkan dalam kurikulum ya. Sudah kita singgung itu. Oke, baik, tadi kembali kepada pertanyaan, saya lupa tadi siapa. Tian. Ya, jadi kalau kita kembali bahwa kita ambil konsepnya Gartner. Gartner mengatakan bisa multiple intelligences. Bahwa semua manusia, semua individu memiliki kecerdasan jamak. Mungkin dari 3 anak itu, mungkin dia tidak kuat. Dia mungkin kuat pada bidang bodily kinesthetic misalnya. Ya, jadi kan setiap anak walaupun kakak adik pasti berbeda, gitu ya. Jadi mungkin dia lebih kuat pada bidang yang lain. Tentunya dia tidak seresponsif adiknya atau kakaknya yang sangat begitu cepat menangkap respons stimulan yang bersifat musikal begitu. Jadi kita kembali aja ke Gartner. Kalau kita kembali ke Gartner, setiap anak akan berbeda walaupun lahir dari ibu bapak kandung begitu ya. Jadi setiap anak pasti memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Saya pikir itu saja sederhananya ya. Ya, oke. Jadi Mas Tian, bukannya dia nggak punya bak ini ya, tapi mungkin memang dia tidak menonjol di musikalnya gitu ya. Kecerdasan lainnya yang harus digali. Coba kasih kertas, siapa tahu dia lebih passion dalam menggambar. Dalam apa gitu ya. Jadi ada caranya. Ini juga menjawab ada pertanyaan Ibu Rita Siswanti nih, anaknya 2, 1 yang satu suka musik, satu tidak suka musik. Setiap kali kakaknya main musik, dibilang berisik, disuruh dimatiin suaranya. Mohon solusinya bagaimana cara agar anak saya yang satu mau juga mendengarkan musik. Halo. Ya. Halo. Halo. Rin. Ya. Boleh nambah dikit? Oh enggak, itu. Ini Bu Ed. Oh, oke. Sekalian tuh jawab pertanyaan itu. Ini ahli-ahli pendidikan nih, Dok. Jadi dari FIP ya, dari PGSD. Jadi mungkin PGSD. Ya. Jadi artinya tadi Ibu juga sama ya Ibu Rita. Jadi memang bahwa semua anak itu tidak harus suka musik. Ya, sebentar Pak Waluyo ya. Boleh dikit? Hah, siapa? Sebentar. Ya, Audionya agak keganggu tuh, Pak. Oh, Ibu Rita, tadi Ibu Ritanya ada ya. Jadi mungkin itu tadi Bu, apakah memang karena dia sebentar Pak Waluyo, sebentar ya Say, Pak Waluyo makin ganteng aja kamu. Sebentar Wal. Jadi Bu Rita, bagaimana cara agar anak saya yang satunya mau juga mendengarkan musik ya itu tadi ya, mungkin ada hal-hal lain yang sebetulnya dia hanya kok disuruh dipaksa semua sama kakaknya gitu kan. Kalau saya bilang sibling itu suka gitu loh. Jadi ada hal-hal lain mungkin. Nah memang terus terang ya mungkin coba kalau nggak ada kakaknya dia lagi sendiri atau apa, mungkin Ibu bujuk atau caranya ya saya nggak tahu ya kalau Ibu di rumah itu maksudnya apakah ada radio atau di mobil itu kalau jalan dan disetel lagu gitu Bu ya. Cuman terus terang
kalau saya melihatnya bahwa kalau ada protes dari anak yang karena kelihatannya nih ibu mungkin ini dong tuh kakak kamu bisa main gitar, kok kamu nggak bisa? Nah gitu kan. Nah itu sebenarnya digituin aja anak udah rebel. Ada anak-anak yang rebel gitu ya. Ada yang nggak maunya bukan karena dia nggak tertarik musik Bu. Dia hanya nggak mau disamakan sama kakaknya, umpamanya gitu. Mungkin itu Bu ya. Dan tadi mungkin juga, ya itu tadi mungkin juga kecerdasan lainnya yang anak ibu punya yang satu. Gitu ya. Nggak semua orang harus cerdas di musik. Kalau yang cerdas di musik itu mungkin kayak tadi ya, walaupun perangkat, semua orang tuh perangkatnya ada. Kalau Gartner bilangnya, sekarang udah 9 kan, kecerdasan Gartner itu 9, udah bukan 7 lagi. Ya, sampai akhirnya katanya kita kalau kita gampang beradaptasi aja dengan nature, orang yang suka camping, itu dia punya kecerdasan tersendiri. Karena ada orang yang nggak bisa, saya nih mandi di kali aja bisa. Gitu umpamanya kan, gini. Nah, saya tuh nggak cerdas alam. Umpamanya gitu menurut Gardner. Jadi mungkin itu Bu ya, Bu Rita. Jadi memang kecerdasan anak itu nggak bisa kita inikan sama kalau yang satu dengan yang satu gini, tapi mungkin dengan pelan-pelan kalau memang apalagi apa ya maksudnya ada event-event yang tepat lah ya. Saya nggak tahu seperti apa situasinya Bu. Mudah-mudahan anak Ibu maulah mendengarkan musik, walaupun coba tanya deh passionnya apa, tanya aja Bu. Umpamanya, aduh kamu nih nggak mau dengerin musik, berarti kamu maunya apa? Coba tanya, kamu mau gambar, mau apa? Siapa tahu dia punya pilihan. Itu ya Bu, sementara ya Bu, mohon maaf kalau nggak ini. Oke Bu, ada satu lagi nih Bu, di chat, dari Ardipal Universitas Negeri Padang, dari jauh Bu, di Padang. Udah Medan kesian-kesian. Ya, tapi dia di atas-atas. Bagaimana dengan sebuah kondisi ada anak yang terganggu kalau dia sedang belajar ada bunyi-bunyian. Anak itu suka belajar dalam suasana sunyi sepi. Kalau ada bunyi-bunyian malah merasa terganggu dia. Apa kira-kira persoalan bagi anak ini kalau kita hubungkan dengan perkembangan otak dan pendidikan musik? Terima kasih. Ardipal dari Universitas Negeri Padang. Oke. Saya rasa pertanyaannya sangat menarik ya Pak ya. Itu tadi sebetulnya dengannya kita kan nggak detail banget. Saya kan tadi memang ceritanya mau mengendorse pendidikan musiknya kan. Jadi saya tuh berasumsi pendidikan musik itu penting untuk tetapi kalau udah sampai pada kenyataannya bahwa cara belajar orang tuh kan lain-lain. Ada yang gampang dengan audio, ya kan? Ada yang nggak pakai musik bisa belajar. Ada yang harus pakai visual. Nah, itu learning style, Pak. Nah, saya juga percaya bahwa learning style itu memang terkait dengan ini tadi ya, perkembangan otaknya tadi. Perkembangan otaknya, gelombang otaknya, dan sebagainya. Mungkin dari kecil memang dia nggak dibiasakan. Mohon maaf, audionya. Oke, jadi Pak Arpidal, jadi mungkin dari kecil tidak dibiasakan mendengar musik gitu ya. Jadi memang dia nggak, dan menurut saya ya kayak tadi itu penelitian yang katanya bahwa gelombang alfa itu bisa membantu memori, menurut saya juga itu nggak berlaku umum untuk semua orang, enggak, tidak gitu ya. Jadi apa namanya, tapi ada orang yang betul-betul harus pakai musik. Saya sendiri juga sebetulnya nggak termasuk yang nggak pakai musik, karena kalau pakai musik saya jadi nggak belajar, jadi ikut nyanyi, jadi ikut inilah begana begini gitu loh. Jadi bukan karena apa, jadi saya terdistract. Anak Bapak juga terdistract juga pasti gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa, nggak itu bukan masalah. Itu cuman kita harus mengenal learning style ya entah mahasiswa kita, apalagi anak kita. Jadi learning style pun saya contohkan. Memang di sini nih ya di Indonesia ini kan soalnya kita nih banyak unggah-ungguhnya, ya banyak itu tuh. Jadi apa ya? Jadi suka dibilang nggak sopan. Semua anak dipaksa duduk kan kalau kita sekolah, ya kan? Dipaksa duduknya begini, gini-gini. Mana ada? Nah, saya berkali sekolah di Amerika itu, saya cuma liatin aja setiap apa. Jadi ada yang ambil bawa minum, ada yang sambil selonjoran, sambil apa gitu loh. Jadi rupanya kok itu nggak menjadi satu ukuran untuk kamu nggak sopan. Nah gitu loh. Jadi kita itu mungkin memang menganggap satu kesopanan harus berlaku untuk semua. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada anak yang nggak nyaman loh duduk itu, ya kan? Ada yang apalagi kalau ternyata dia itu apa ADHD, ya jadi ada gangguan-gangguan yang kalau otaknya nggak berkembang, mulai dari apa tuh ADHD itu disorder lah, apa dia jadi apa tuh
attention deficit hyperactive disorder. Hyper disorder. Jadi anaknya gitu nggak bakalan bisa disuruh duduk. Ya, jadi ya kalau gurunya apa kan dia, kamu bandel berdiri di depan kelas disetrap gitu loh. Padahal dia punya ADHD gitu. Jadi maksudnya tuh tadi ya. Jadi artinya kalau nggak bisa memang dia nggak bisa belajar pakai musik. Kalau memang nggak bermasalah, kan dia juga nggak ngeganggu nggak apa. Menurut saya sih nggak apa. Itu cara dia belajar begitu. Kalaupun terus mungkin diperkenalkan ya dengan lingkungan-lingkungan baru, mungkin nah itu dia tadi dari kecil itu, makanya mungkin anak itu harus dikenalkan dengan berbagai lingkungan ya tadi di 5 tahun ke bawah itu, sehingga dia tuh lebih kan lebih fleksibel gitu ya mungkin. Bu Evita mau membantu menjawab, Bu Evita dari segi psikologinya? Cukup, Burin. Jadi tadi yang dikatakan anak hyperactive disorder, ADHD, attention deficit. Jadi mungkin bermasalah dalam attention-nya, Burin. Iya, fokus ya. Attention. Dan ini sebenarnya sudah ada. ADHD itu kan sebenarnya sedikit minimal brain disorder. Iya. Minimal. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ADHD, ada minimal kecil kerusakan otak, apakah dalam functionnya atau order. Jadi ini mungkin perlu bukan kita tidak bisa menangani, ini harus ada diagnosa dari ahli psikiater ataupun dokter, gitu ya. Jadi seorang guru tidak bisa mendiagnosa begitu saja. Jadi untuk ADHD ini, Burin, perlu diagnosa dari dokter atau neurolog. Ya, makanya kalau kita mengerti bahwa orang itu, nah kalau saya percaya gini ya semuanya audiens, saya percaya bahwa murid kita yang di kelas itu semuanya sebetulnya berkebutuhan khusus dengan masing-masing karakternya, gitu loh. Jadi kebutuhan khusus itu bukan hanya, maksudnya kalau kita kan kayaknya anak berkebutuhan khusus tuh anak cacat gitu ya, anak yang kurang ini kurang, enggak. Prinsipnya ke saya percaya ABK ya istilahnya. Tapi bukan ABK yang memang namanya, bukan ABK. Real ABK. Betul, karena semua orang itu pasti punya kebutuhan ini. Nah, ADHD itu, Bu, bisa aja tuh karena ditahan kan. Saya bilang, kita kan sistemnya sekolah di kelas, duduk rame, nggak pernah mau tahu kan. Kalau anak yang suka lari-lari dianggapnya apa? Bandel. Udah gitu. Nah kalau kita tahu lebih tentang struktur dan fungsi otak lebih mendalam, bahwa ada otak yang nggak sempurna, bahwa chemical imbalance, ketidakseimbangan kimia di otak itu bisa benar-benar berefek pada tingkah laku. Itu kan, jadi kita tahu treatmentnya. Aduh, nih anak sebenarnya kayaknya ADHD. Mungkin cari ke dokter, bilang sama orang tuanya, gitu kan. Ya. Jadi ya itu tadi sih menurut saya sih nggak terlalu. Kalau dia cuma nggak mau belajar nggak pakai musik, tapi dia nggak mengganggu, menurut saya nggak terlalu masalah. Yang harus gimana sih? Ya. Oke. Tadi Bu Ayu mau nanya, Bu Ayu, saya juga nggak tahu nih ya. Tuh ada Putri Ariel tadi udah jadi belum sih? Iya, Putri dulu kayaknya Bu udah resen di awal dia. Oke, ya udah. Silakan Bu Putri Arienal. Oke, Bu, terima kasih banyak kesempatannya. Saya kebetulan mahasiswa UNJ dari program studi pendidikan anak usia dini, Bu. Oke, terima kasih Putri. Iya, langsung saja ya Bu, saya sudah mencatat beberapa poin pertanyaan saya. Yang pertama terkait tentang pendidikan anak usia dini, sebenarnya bagaimana sih Bu strategi pembelajaran dalam pengenalan musik untuk anak usia dini, strateginya seperti apa, dan kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau anak usia dini itu kan tahapannya pasti berbeda-beda kan Bu, terus pasti caranya juga pembelajaran musik atau pengenalan musik untuk anak itu kan setiap usianya pasti beda-beda. Terus yang terakhir, tadi kan menyinggung tentang kecerdasan majemuk dari Gardner ya Bu ya. Kalau di kalau pendidikan anak usia dini itu kan biasanya anak-anak kan setiap anak tadi punya kecerdasan yang beda-beda. Lalu bagaimana kalau untuk anak yang memang dia bukan kecerdasannya dalam bermusik, tapi kalau kita lihat tadi back ke materi, betapa banyaknya manfaat atau benefit yang didapatkan oleh anak ketika kita memperkenalkan musik untuk anak usia dini. Gitu Bu, terima kasih. Oke, iya ya. Jadi artinya tuh tadi bahwa kalau
kegiatan ya, kegiatan saya sebenarnya untuk anak usia dini ya. Anak usia dini itu dibilang ya sejak lahir bahwa bernyanyi dan bergerak, kasarnya gampangnya bernyanyi dan menari itu kerjaan anak kecil. Gitu loh. Jadi jarang anak yang tidak suka bernyanyi, menari, bergerak terutama. Nah, makanya maksud saya kadang-kadang sih mungkin Anda yang mau memperdalam itu kalau di dalam bidang musik, Putri, itu ada ahli-ahlinya. Jadi kayak yang namanya Koday, Dalcroze, terus Karl Orff, dia tuh khusus bagaimana menanamkan musikalitas pada anak usia dini. Jadi kalau si Karl Orff itu bilang anak nggak usah disuruh baca dulu, pokoknya dia main tepuk-tepuk ritmik dulu, mau apapun dia main-main bla 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 bla, pokoknya tuh ada ritmik gitu, tanpa dibilang ini belajar musik, enggak, pokoknya ketuk-ketuk apa dan segala macam gitu. Kalau dan biarkan mereka bebas bermain. Kalau si Dalcroze itu lewat euritmiknya ya, jadi biarkan anak biasakan anak itu bergerak bebas, movement. Jadi kalau ini movementnya, jadi benar dance pokoknya dia harus movement. Makanya saya pernah meneliti di mana, bukan meneliti, saya ya meneliti di sekolah di Amerika itu 3 bulan saya di situ, saya duduk di TK, itu setiap 30 menit tuh gurunya jadi dari spot sini pindah ke sini. Pindah spot gitu. Habis gitu setiap 30 menit kan pindah lagi. Karena mungkin dia mengetahui bahwa anak itu span-nya nggak bisa diem gitu kan dalam 20 menit lebih gitu. Nah, itu mungkin juga yang harus dikuasai. Jadi kalau tadi kembali ke anak usia dini kan kita tahu mereka motoriknya masih halus ya. Ya kan? Jadi ya kasihlah alat musik tuh yang mini-mini. Kalau di sini sih saya rasa juga ada kali ya. Kalau di Karl Orff itu tuh yang namanya gamelan-gamelan kecil mini-mini tuh mini-mini banget untuk anak TK tuh ada gitu. Yang penting mereka tuh main-main kutuk-kutuk gitu. Nah, jadi dimulai dengan itu ya merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan tentu saja fisiknya terutama ya, kemudian motoriknya. Terus juga perkembangan emosinya gitu. Jadi memang harus tahu dulu ininya baru kita bisa mendesain. Dan menurut saya tuh bukan, kalau saya tuh selalu bilang, main musiknya tuh bukan berarti harus main biola, kalau saya gitu loh, enggak. Bukan harus main ini, enggak, tapi bahwa dia itu mengenal musik itu kan sebenarnya kombinasi antara nada dan irama. Udah ciptain aja mau yang kayak gimana terserah gitu ya. Tapi itu namanya udah musik gitu. Jadi artinya itu tadi ya desainnya itu, jadi kita memang harus mengetahui persis perkembangan anak itu seperti apa. Jadi itu kalau teorinya kan DAP, ya, developmentally appropriate practice. Jadi kasihlah anak itu sesuai dengan ininya. Kalau Anda menguasai itu pasti bisa, oh anak ini berarti kalau nyanyi jangan panjang-panjang, cicak-cicak di dinding aja deh. Kalau lagunya yang lagu apa gitu, itu kayaknya kepanjangan. Nah gitu kan. Jadi Anda tuh memutuskan sesuatu karena tahu karakteristik anak usia dini. Ya, jadi itu tadi. Yang keduanya apa ya? Putri, tadi apa yang kedua? Kalau pertama kan desainnya. Iya sih, lebih ke strategi, Bu. Strategi, terus hal-hal yang perlu. Ya, karena banyak sekali kalau Putri bisa lihat ya di YouTube bilang cari aja apa sih model pembelajaran musik untuk anak gitu ya, atau music and early childhood development, atau early childhood music classroom. Nah, coba aja cari gitu. Itu kan banyak model-modelnya, Put. Ya, dia lari-lari dan gurunya tuh apa. Jadi carinya gitu ya. Kalau saya selalu yang bahasa Inggris lebih gampang. Jadi early childhood music classroom. Itu macam-macam. Dan kebanyakan modelnya itu ini ada Koday, ada Dalcroze, ada ini gitu. Jadi kalau untuk musik itu ada tokoh-tokohnya tuh yang emang terkenal bahwa mereka tuh jagonya untuk ngajarin musik anak. Kalau kita dulu kali di sini sebenarnya lagu-lagunya Pak Ateh Mahmud aja itu sebenarnya kesusahan. Kalau saya belajar teorinya. Karena anak umur 2 tahun dia baru bisa sol mi gitu, 2 nada. Terus sol mi lah. Jadi kalau saya belajar ngajarin anak di sana itu ngajarin 1 not aja per tahap, tambahin 1 not sementara lagu-lagunya Ateh Mahmud tuh sebenarnya udah sulit gitu. Tapi mungkin karena familiar didengeri dari ibunya dari apa gitu. Ya, jadi strateginya banyak gitu, bisa cari ya, tapi menurut saya satu, kenali karakternya anak usia dini ya dari segi perkembangannya itu.
Terus siapa lagi? Mudah-mudahan Oke. ini ngatur. Sebelum lanjut nih Bu, ini di kolom chat ada banyak pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa akomodir semua. Oke, Bu Ayu dulu ya. Oh, Bu Ayu dulu. Ya, sama-sama, Put. Oke, benar-benar terima kasih banyak Bu Rin dan juga Terima kasih Bu Rin. Bu Ayu melanjutkan, oke, apakah termasuk perilaku tantrum? Nah, tantrum ini kalau nggak salah tuh tadi yang lain, yang bagian ingat nggak tapi tadi saya kan tadi ada emosi, memori, dan itu yang 3 itu ya. Karena sebenarnya tantrum itu agak sesuatu yang lain. Jadi tantrum itu kalau memang tantrum itu ini loh, anak yang suka ngamuk itu loh. Yang inget nggak sih yang pernah kita lihat kalau di TV di WA dulu di video-video dia ibunya ngerebut WA-nya terus ibunya dipukul dan segala macam dan anak yang nangis itu tuh tantrum ya. Tantrum tuh anak yang kalau udah ngambek atau marah tuh luar biasa gitu ya, nggak bisa. Nah, tantrum ini juga dianggap salah satu kalau dibawa ke dokter Bu Ayu. Jadi itu ada chemical imbalance juga, kayak bipolar. Gitu ya. Kalau dengar nggak bipolar? Sekarang banyak banget. Dulu kita nggak tahu bahwa namanya bipolar. Sekarang saya ngerti setelah belajar. Saya tuh punya teman. Sekali baik, sekali meledak-ledak. Sekali baik, meledak-ledak. Dulu sampai sebenarnya kalau kita gampangnya apa? Ih, kemasukan setan. Ya kan, dulu kan kita gitu ya. Kalau ada orang nggak apa-apa, ih kemasukan setan, kesambet apa lu tiba-tiba ngamuk gitu kan. Ternyata itu adalah bipolar. Gitu ya, kayak gitu. Jadi menurut saya, kalau tantrum memang sesuatu yang lain. Nah, kalau dia tantrum dapat dialihkan dengan permainan alat musik, ini lain lagi nih. Perilaku tantrum, permainan alat musik untuk mengatasi autis spektrum disorder-nya. Nah, karena gini ya, autis itu kan tingkatannya juga sangat variatif, Bu Ayu. Saya pernah punya murid autis jago banget musiknya, gitu. Pokoknya maksudnya nggak. Tapi saya punya murid satu autis tuh yang benar-benar below ini, gitu ya. Jadi artinya, tapi setahu saya tantrum sama autis itu agak lain sebetulnya kalau secara ininya ya. Jadi tantrum itu hanya dia bagaimana penguasaan kalau secara ininya tuh sebetulnya katanya self regulated-nya lah. Jadi dia tuh tidak bisa menguasai emosinya, ada sesuatu yang memang dari chemical-nya. Ya jadi memang saya rasa kalau dia menurut Bu Ayu apakah alat musik bisa mengatasi gitu ya, autis spektrum? Betul Bu Rin, karena ini saya baca sebuah penelitian terkait diverting tantrum using percussion instrument. Betul. On autistic. Oh, oke. Maksudnya itu benar-benar untuk menelurkan ini kan. Tapi maksud saya bukannya apa-apa ya. Ini kita bicara ada yang kenal sama ya beberapa, saya nggak usah sebut nama deh, saya takut apa ya. Jadi ada pianis kok, pianis Indonesia tuh yang sebenarnya dia autis. Jadi tapi dia benar-benar ini kan ke piano gitu loh. Jadi dia bisa memang ya bisa diarahkan ke situ sih Bu Ayu. Kalau yang ya, karena kalau tantrum ini sebenarnya memang bukan soal dia tuh harus dialihkan energi apa. Emang tiba-tiba dia meledak-ledak dari otaknya itu yang memang ada kesalahannya ya. Sama kayak orang bipolar, cuman bisa sembuh kalau dia minum pil kimia menyeimbangkan lagi dia otaknya. Gitu. Berarti tetap harus dibantu dengan obat ya Bu Rin? Kalau dia tantrum, ya benar. Kan terapi alat musik gitu ya? Mungkin. Karena pengaruh ke otaknya. Betul. Karena itu tadi bukan dia bukan kelebihan energi yang marah atau bagaimana. Mana kalau dia lagi marah bisa dipukul-pukul loh orang itu. Alat itu ya artinya kita sama-sama nggak tahu, cuman maksud saya kemungkinannya karena itu tantrum itu satu disorder yang lain gitu ya semua. Makanya saya bilang lucunya kan dulu kita nggak ketahuan sih ya. Dulu tuh kita nggak tahu, dulu kita cuma taunya pikun. Sekarang kita tahu itu Alzheimer gitu loh kasarnya. Kan dulu kita bilang orang gila, suka ngomong sendiri. Sekarang kita tahu itu namanya schizophrenic. Ya kan, karena orang tuh itu otak semua gitu loh. Jadi memang menurut saya terus kalau soal penelitian EEG Bu, saya tuh terus terang belum pernah lihat baca. Karena itu waktu itu saya gini, waktu mau kita itu memang harus kita bekerja sama pasti dengan kedokteran, ya kan? Dengan orang-orang. Kebetulan ini ada Bu Rin. Penelitian tahun 2018. Oke. Dari Indra Kekawari, dia meneliti difference
difference of brain activities of musical listeners. Dia bekerja sama dengan Brian Science and Engineering Innovation Research in Maifah Luang. Jadi di mana aktivitas brain itu berbeda antara dikasih musik klasik dengan musik tradisi, itu ada perbedaannya sangat dominan di temporal lobe-nya. Ini Indra Kawardani gitu. Jadi ya, karena tadi kita ingat temporal lobe itu memang auditory, pendengaran. Gitu loh. Jadi memang itu fungsinya dia auditory tadi kan si temporal. Tapi itu memang kan kita terus terang ya, kita selama ini kan penelitian itu masih pakai kayak tadi. Kalau kita pakai gamelan, tahu-tahu malah lebih bagus sekali gitu kan. Apa tuh frekuensi gamelan bisa aja ternyata lebih kena di otak kita rasanya gitu. Cuman terus terang kan belum ada penelitian yang benar-benar gimana gitu. Jadi saya pikir iya. Jadi kalau brain kan ada dua, ada EEG, ada brain imaging. Sebenarnya yang paling enak tuh brain imaging. Brain imaging tuh kan jadi yang main band sama yang lagi dengerin musik klasik itu udah kita bisa lihat emang langsung otak aktivitas otaknya tuh beda umpamanya atau sama atau apa. Nah terus terang kalau saya belum baca penelitian yang di Indonesia sih Bu Ayu, nanti bisa sharing saya. Oke. Thank you Bu Ayu. Makasih Bu Rin.